Kenapa tidak ada anak-anak Papua yang terlibat dengan Baku Timba? Saya mungkin dalam kesempatan ini saya pun sampaikan bahwa kalaupun ada adik di Papua kita 3 orang saja. 3 orang yang masuk dengan produknya, saya kasih tempat gratis. Halo semua, kembali lagi bersama program Papua Creative Hub dalam PCH Podcast dalam program Kosakata, Kosa dan Kata-Kata. Sekarang dia ditemani oleh salah satu penyelenggara event terhits di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Kota Jayapura, yaitu event Baku Timba oleh Kakak Okto. Kakak Okto, selamat malam. Apa kabar Kakak? Baik, luar biasa. Buat teman-teman Jayapura, kayak yang sering ke Baku Timba, baru hanya tidak tahu Baku Timba ini siapa yang bikin ini. Sekarang saya sudah bersama penyelenggaranya. Buat teman-teman yang sering ke Baku Timba, pasti lihat, ini Pak Ceni udah setiap hari datang nih. Apakah pengunjung setia? Bukan, ternyata ini penyelenggaranya. Kakak, event Baku Timba yang Dev lihat ini bukan hanya sekali 2 kali. Ini banyak sekali dilakukan dengan berbagai tempat dan posisi yang berbeda. Ada di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura. Apa yang memacu kakak sampai kakak membuat event ini? Iya, baik, terima kasih ya. Sebenarnya saya ini kan pelaku usaha event organizer ya. Oke. Nah, karena kebetulan saya ada di bidang I.O. dengan memiliki berbagai properti yang selalu menunjang beberapa event-event yang diselenggarakan di Kota Jayapura. Lalu karena kita juga punya pengalaman mengerjakan beberapa kegiatan-kegiatan festival ya, seperti festival kopi yang pernah diselenggarakan di Kota Jayapura ya, festival kopi Papua, itu juga pernah saya juga terlibat. Jadi suatu ketika saya berpikir bagaimana saya bisa melakukan suatu kegiatan yang bisa menghimpun teman-teman pelaku usaha kuliner, ini para pelaku UMKM ya. Karena kita mengacu dari data UMKM Kota Jayapura yang cukup banyak ya, kurang lebih sekitar 20 ribuan. Sementara kita yang Papua pun juga sekitar 17 ribuan lah. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menyiapkan satu ruang tempat untuk bisa menghimpun para pelaku usaha kuliner ini. Jadi kita awali dulu di tahun 2023 awal Januari kita lakukan pertama kali event kita dengan nama IMBI Kuliner Week. IMBI itu Kuliner kita lakukan Week di Taman IMBI. Kita 2 session. Lalu karena begitu banyak antusias, animo dari para pelaku usaha kuliner sendiri, dari masyarakat juga sangat menggemari suatu event yang kita selenggarakan, sehingga makin banyak yang ingin mengikuti acara kita, lalu kita pindah lokasi ke suatu tempat yang lebih besar. Jadi akhirnya kita berpindah ke PT Sentrop dengan nama baru Baku Timba. Baku Timba Festival. Ya, kita tahu bersama kata Baku Timba ini kan kalimat yang sering kita jumpai ya dalam kehidupan kita hari-hari. Kita kalau orang Papua namanya Baku Timba itu pasti identik dengan makan minum. Jadi kita namakan Baku Timba ini pun ada makna-makna baik yang terkandung di dalam kalimat Baku Timba ini. Ada makna gotong royong, makna kebersamaan, makna tolong menolong, saling mensupport satu sama lain ya. Kalau kalimat Baku Timba ini kan kalau kita sering di rumah juga kita menimbakan makanan untuk kita punya anak, kita punya kakak, adik dan sebagainya. Jadi nama ini kita angkat untuk memaknai sifat gotong royong daripada kita masyarakat Kota Jayapura, khusus kita orang Papua. Jadi maknanya sungguh luar biasa ya Baku Timba ya teman-teman. Jadi ini merupakan kalau untuk sementara sedang dilaksanakan Baku Timba yang bekerja sama, yang berkolaborasi dengan Papua Youth Creative Hub teman-teman. Jadi kakak untuk Baku Timba berkolaborasi dengan Papua Youth Creative Hub ini dijalankan untuk sekarang berapa hari? Kalau kita untuk laksanakan Baku Timba di Papua Youth Creative ini kan sudah 2 kali. Kita Baku Timba ini kan kita pindah-pindah tempat. Kita selalu hadir di lokasi yang kita melihat ada peluang ekonomi di situ. Kita pun menghimpun para pelaku usaha kuliner di satu tempat. Misalnya kita di Kota Jayapura, kita pindah ke Kabupaten Jayapura, dan kita menghimpun beberapa pelaku usaha kuliner. Dan bertepatan di season ke-9 setelah kita season ke-8 di Kabupaten Jayapura,
lalu kita pindah di season ke-9 kita di Papua Youth Kreatif waktu itu ya. Lalu ini kali kedua kita ada di sini. Ya saya sebagai penyelenggara Baku Timba apresiasi sekali buat Papua Youth Kreatif karena tempat dan suasana yang sangat nyaman sekali. Jadi sesungguhnya kita kembali ke sini karena ini adalah permintaan dari para pelaku usaha kuliner sendiri. Karena kita setelah dari season ke-10 di PTC Entrop, kita memang punya agenda untuk kita ke Stadion Lukas NMB. Namun dalam grup Baku Timba yang sudah kita himpun kurang lebih sekitar 500 pelaku usaha kuliner, kita coba polling di dalam grup dengan pilihan apakah season ke-11 kita lakukan di Stadion Lukas NMB atau di Papua Youth Kreatif. Dan hasil polling semua memilih untuk kita lakukan di Papua Youth Kreatif. Jadi kali ini kita selenggarakan di season ke-11. Dan setelah itu saya langsung berkomunikasi dengan pihak Papua Youth ya. Dalam hal ini Pak Andi, saya sampaikan bahwa ternyata semua orang merindukan untuk kembali ke Papua Youth Kreatif. Karena suasananya sangat nyaman, orang bisa menikmati Baku Timba kuliner dengan bersantai di beberapa spot yang sangat indah sekali. Jadi akhirnya kita putuskan untuk kita ada di lokasi atau di kawasan Papua Youth Kreatif. Teman-teman senang sekali karena ada anak muda Papua dan juga semangat-semangat muda dari anak-anak Papua untuk mengembangkan dan juga merangkul potensi-potensi UMKM yang ada di Kota Jayapura. Luar biasa sekali Kakak Okto. Bagaimana Kakak Okto melihat semangat-semangat anak-anak UMKM yang berkolaborasi dan juga bergabung dalam Baku Timba ini? Iya, jadi Baku Timba ini sesungguhnya kita buat untuk merangkul para pelaku usaha kuliner ya. Kita tahu bersama bahwa yang terlibat di dalam Baku Timba inilah kita lihat ada beberapa para pelaku usaha kuliner yang juga sudah secara profesional ya. Mereka mungkin sudah punya beberapa outlet ya. Lalu mereka ada di Baku Timba. Namun ada pun yang hanya baru memulai usaha mereka di Baku Timba. Jadi awalnya mungkin cuma datang, berkunjung, jalan-jalan, melihat suasana Baku Timba, lalu mendapat informasi bahwa capaian-capaian yang diperoleh di Baku Timba ini cukup baik sekali. Jadi para tenan ini mempunyai capaian-capaian yang luar biasa. Di saat weekend mereka punya penjualan bisa tembus 10 juta sampai belasan juta di weekend ya. Jadi akhirnya informasi-informasi yang mereka dapat ini memacu mereka untuk saya juga ingin terlibat sebagai peserta di Baku Timba. Jadi akhirnya mereka yang baru pertama kali memulai usaha di Baku Timba, jadi mengelola usahanya mungkin cuma sekedar menjual sosis-sosis bakar, pentol-pentol bakar, lalu akhirnya di session demi session mereka ikut dan mereka sudah mendapat cukup modal, jadi mereka bisa mengembangkan usahanya lagi. Jadi sekarang kalau kita lihat di session ke-11 ini, ada banyak anak-anak muda kita yang awalnya cuma coba-coba, akhirnya punya branding ya, branding di Baku Timba dan sudah mulai mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Jadi yang awalnya cuma mungkin sekedar sosis bakar, pentol bakar, tapi sekarang akhirnya sudah ada yang bisa mengikuti semacam franchise begitu. Dengan mereka meningkatkan usaha mereka, desain mereka dengan lebih baik lagi. Jadi dengan adanya event Baku Timba ini membakar semangat jiwa entrepreneur buat anak-anak muda. Jadi yang pertama-pertama Dev datang lihat itu cuma hanya makanan-makanan yang ada. Tapi semakin naiknya Baku Timba ini, dia bisa lihat langsung ada teman-teman yang membuat hasil kriya seperti kalung, gelang, cincin yang langsung dibuat dan juga bisa di-request langsung di acara Baku Timba ini. Ini sungguh luar biasa sekali mengembangkan jiwa-jiwa entrepreneur buat anak-anak muda yang ada di Kota Jayapura. Kakak saya mau tanya lagi nih, bagaimana kakak punya pendapat terkait keterlibatan anak muda Papua pada event Baku Timba ini? Iya, jadi saya di sini sesungguhnya adalah bisnis ya. Saya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa saya ini adalah pelaku usaha event organizer. Jadi kenapa kita menciptakan event yang bisa mendatangkan profit untuk perusahaan saya ya, Okto Entertainment. Jadi kalau selama ini kan kita menunggu event, menunggu event pemerintah, menunggu event BUMN, BUMD, lembaga-lembaga swasta dan lain-lain. Tapi kali ini saya mencoba untuk bagaimana saya bisa menciptakan event sehingga properti saya bisa jalan, terus kru saya bisa saya gaji, dan ada profit juga untuk pengembangan usaha saya. Jadi Baku Timba hadir ini kan
Ini bisnis ya, Bisnis. saya bisnis. Saya dengan metode atau dengan pola yang kita lakukan kan, saya menjual stand booth Oke. untuk menghimpun semua pelaku usaha kuliner. Jadi di sini saya sebenarnya tidak pilih kasih lah gitu. Pilih kasih. Jadi kita open saja. Siapa yang merasa bahwa ini ada peluang yang baik, silakan datang. Jangan mendaftar karena uang pendaftaran Anda itu saya gunakan untuk menggerakkan event ini. Ya, karena kan saya punya kru. Saya harus ada beberapa pengeluaran terkait dengan membayar grup band. Iya. Lalu membayar listrik PLN, menyewa tempat. Iya. Lalu untuk biaya-biaya yang lain. Iya. Saya punya genset dan juga harus menggunakan bahan bakar dan lain-lain. Iya. Jadi dari uang pendaftaran yang disampaikan ke kami, itu yang kami gunakan untuk operasional kita jalankan Untuk menopang Baku Timba. Jadi kalau di sini ada beberapa orang atau teman-teman yang ini sering saya jumpai pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada sampaikan ya. Saya di Kabupaten Jayapura pun banyak yang memberikan tanggapan terkait dengan kenapa tidak ada anak-anak Papua yang terlibat dengan Baku Timba. Saya bisa sampaikan bahwa saya sudah sering mengingatkan dan memberikan pesan kepada anak-anak kita Papua, adik-adik kita ya, bahwa mari kamu lihat ini tempat yang ada peluang ekonomi yang baik sekali. Iya. Jadi jangan akhirnya peluang ini hanya dibaca oleh teman-teman dari Nusantara. Tapi bagaimana anak-anak Papua jangan hanya berharapkan event yang gratisan ya, gratisan dari pemerintah. Terus itu sesuatu yang tidak bisa membuat kita belajar. Iya. Saya di Sentani banyak sekali para pelaku usaha kuliner, kita punya saudara-saudara Papua ya, mama-mama Papua yang begitu gigih sekali. Iya. Jadi mereka datang ke saya pun tidak mematok harga berapa, mereka masuk, mereka berjualan. Saya kalau dengan kita punya mama-mama ini saya tidak terlalu patok ya. Iya. Kalau mereka yang Nusantara yang sudah profesional, yang sudah cukup brandingnya cukup membaca peluang-peluang, mereka datang dengan aturan bahwa bayar dan ikut jadi peserta. Tapi kalau kita saudara-saudara ini kan datang berjualan, mereka pada selesai event mereka datang. Waktu kita cuma punya uang begini dari tujuan tidak apa-apa. Saya tanya, Mama sudah untung kan belum? Ya, kita sudah untung. Jadi yang Mama kasih saya ini, Mama sudah untung ya, sudah pisahkan ya sudah. Saya terima, artinya ini kan kita juga membina mereka. Jadi saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya kalau kita hanya mengharapkan event-event gratisan ya, kita dikasih event gratis dari pemerintah masuk dan berjualan, tidak ada daya saing sebenarnya. Kita tidak ada edukasi bahwa kita bagaimana bisa menjadi seorang usahawan yang profesional ya. Juga berkembang. Ya berkembang. Kalau kita berbayar, pasti kan kita akan bisa menyisikan bagaimana saya harus menggajikan karyawan saya. Bagaimana saya dari modal saya ini saya harus betul-betul berjuang yang serius supaya saya bisa bayar di stand saya gitu. Kalau kita gratisan kan, jual saja mau laku terlaku juga. Terapa-apa. Gratis juga kok. Gitu. Jadi saya mau pesankan buat kita punya adik-adik Papua ya. Sebenarnya event kayak yang kita selenggarakan di event saya Baku Timba ini event saya senang kalau banyak anak-anak Papua yang terlibat dan bisa mengembangkan usahanya, silakan. Saya mungkin dalam kesempatan ini saya pun sampaikan bahwa kalaupun ada adik-adik Papua kita 3 orang saja. 3 orang yang masuk dengan produknya, saya kasih tempat gratis. Silakan saja. Ini saya langsung pesan ya. Saya kalau ada 3 adik Papua yang sekiranya mempunyai usaha kuliner yang mau berkembang lewat Baku Timba, silakan datang ketemu saya akan kasih gratis. Saya mau lihat 3 orang ini apakah dia bisa jadi orang yang sukses atau tidak. Dia bisa memanfaatkan peluang ini, peluang yang baik. Jangan kita hanya melihat saudara-saudara kita yang Nusantara terus mari kita sama-sama gabung. Kalau ada kompetitor kan kita lebih berpacu lagi. Benar, Pak. Kita lihat ini kok usahanya ramai sekali, banyak antrian. Ya, tapi bagaimana kita bisa melihat itu sebagai daya juang kita sehingga kita terpacu saya juga mau seperti dia. Gimana saya mengelola usaha saya dengan baik sehingga usaha saya juga diminati. Begitu teman-teman. Pengen sekali ngomong panjang bersama Kakak Okto, tapi kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Kalau teman-teman semua datang ke Baku Timba langsung, ada Kakak Okto setiap hari di Baku Timba ya Kakak. Selalu ada ya. Jadi kan bisa datang-datang tanya langsung secara live dengan Kakak Okto. Kakak, pertanyaan terakhir, apa harapan Kakak untuk Kakak punya event yang luar biasa ini? Ya, saya punya harapan bahwa ada juga teman-teman IO yang lain yang juga bisa membuat
membuka peluang usaha untuk para pelaku usaha kuliner. Artinya kalau cuma saya untuk entertainment sendiri, saya tidak punya ruang yang cukup besar untuk melibatkan semua. Saya tadi sebutkan bahwa pelaku usaha UMKM yang begitu banyak ya, 17.000 Papua, 20.000 yang pelaku usaha pada umumnya. Jadi mari teman-teman yang kebetulan punya bidang di event organizer, sama-sama kita menggerakkan ekonomi kreatif ini dengan fasilitas yang kita punya. Jadi jangan cuma saya sendiri, tapi mari kita gabung sehingga kita bisa mengembangkan dan menghimpun semua pelaku usaha kuliner di Kota Jayapura sehingga mereka bisa jadi pelaku usaha yang mandiri dan sukses. Oke, sip. Kak Kapto, terima kasih banyak sudah berbagi terkait Baku Timba dan juga kolaborasi bersama Papua Youth Creative Hub, teman-teman. Jadi, Dev mau pesan buat teman-teman yang ada di luar sana, ayo datang ke Baku Timba yang diselenggarakan oleh Baku Timba dan juga Papua Youth Creative Hub. Saya Dev Kubiari pamit undur diri, sampai jumpa di program-program Kosakata selanjutnya. Bye-bye.